Ustaz, saya kan suka scroll Instagram nih, suka lihat-lihat story teman-teman lah. Kadang ada beberapa temen tuh yang storynya amalan-amalan. Kadang tuh saya dalam hati, ini teh ria atau memang cara dakwahnya kayak gitu? Itu gimana sih, Ustaz? Nah, jadi ya, memang fenomena ini sering banget kita dapati ya. Saya pun ketika lihat Instagram, kemudian lihat postingan-postingan seperti sedang sholat, atau yang sedang melakukan ibadah umroh misalnya, kemudian dia sedang berdoa, ada yang sampai nangis dan yang lainnya sedang untuk Ka'bah ya. Dan tidak sedikit juga yang di komentarnya itu kan banyak yang istilahnya mencibir juga kan, kayak mentang-mentang bisa ibadah umroh misal gitu ya, untuk apa menunjukkan kebaikan di media sosial dan yang lainnya gitu kan. Apakah terus bagaimana sikap kita, pandangan kita dengan hal tersebut? Apakah kita termasuk orang-orang yang udah kita membatasi diri untuk tidak upload dan yang lainnya? Jadi sebenarnya gini Mas Adi, yang pertama, sebelum kita melakukan hal apapun itu di dalam Islam, itu harus bisa meluruskan niat. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan, ya, terkadang rubba amalin, terkadang sebuah amal itu yang terlihat kecil, itu akan menjadi besar di mata Allah. Karena apa? Karena niatnya. Gitu. Dan terkadang amalan yang dia itu besar, itu menjadi kecil di mata Allah karena niatnya. Ya. Kalau Mas tadi pernah dengar cerita ya, Abu Bakar itu kan pernah sedekah. Sedekahnya itu sama Rasulullah tuh sampai kaget. Kenapa? Karena Abu Bakar tuh bawa setiap hartanya seluruhnya. Di rumah tidak ada sepeser pun. Tapi sehartanya Abu Bakar tuh cuma semangkok saja. Itu udah seluruhnya. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan bagaimana kualitas sedekahnya Abu Bakar. Umar nih datang. Muhammad, saya juga mau ikut-ikut kayak Abu Bakar. Nggak bisa kamu. Setengahnya aja. Kemudian Utsman datang, sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Itu dia mau sedekah semuanya sebagaimana sahabat Abu Bakar, nggak boleh sama Rasulullah. Kenapa kamu nggak akan mampu dengan seperti itu? Gitulah. Kemudian Umar pengen mirip dengan Umar, setengahnya yang dia miliki mau disedekahkan sama Rasulullah, nggak boleh. Kenapa? Kamu nggak akan mampu sabar sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Maka sama Rasulullah dibilangin, kamu seperempatnya saja Utsman. Gitu. Tapi seperempatnya, ya, untanya di sini ujungnya nggak kelihatan. Kafilah yang mau didagangnya Utsman itu, unta yang paling depan di sini ujungnya nggak kelihatan. Saking banyaknya. Tapi kita bandingkan dengan punyanya Abu Bakar itu cuma semangkok. Tapi di mata Allah lebih besar dibandingkan punya sahabat yang lain, gitu loh. Ya. Bukan berarti yang lain nggak keterima ya. Tapi kualitas niat di sini menunjukkan bagaimana Allah itu memberikan perhatian terhadap kualitas niat itu. Nah, begitu juga ketika kita melakukan postingan di Instagram, apapun itu. Maka yang pertama kita harus belajar untuk menjaga niat kita. Kalau kita meniatkan diri posting ya untuk bisa memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan ke orang lain. Misal kayak Mas Adi posting, saya sedang sholat tahajud gitu kan. Saya yang lihat nih. Wah, saya juga jadi pengen gara-gara Mas Adi. Nah, itu kan kebaikan kan? Rupanya kata Rasulullah, barang siapa mandalla 'alal khair, barang siapa yang dia menunjukkan sebuah kebaikan, maka orang yang menunjukkan itu akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakannya. Kayak tadi misal, saya lihat Mas Adi lagi sholat tahajud. Kemudian saya lihat itu sebelum tidur. Wih, Masya Allah Mas Adi sholat tahajud ini. Saya nanti akan sholat tahajud. Maka ketika saya sholat tahajud, Mas Adi dapat full pahala sholat tahajud saya tanpa dikurangi. Gitu. Jadi gimana niat saja? Iya, gimana niat? Gitu. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik cukupkan diri. Gitu. Kenapa? Karena takutnya, karena kalau dia niatnya sombong, misal dia upload nih, aku habis sholat malam, enak saja cuma aku aja yang nikmati kan. Kalian semua harus tahu kalau aku adalah orang yang rajin tahajud gitu. Sedekah di video-videoin atau ini kan, biar orang tahu kalau saya ini orang baik. Nah, itu istilahnya ya ria itu ataupun rasa sombong gitu. Dia pengen dilihat baik dan alim, itu pada hakikatnya dialah yang membakar habis sampai benar-benar habis. Jadi dia nanti tidak punya apa-apa lagi di mata Allah. Kata Allah nanti di yaumil qiyamah ya, dan sebuah riwayat, bukankah kamu telah menjual amalanmu ya untuk kebanggaan orang-orang dari sekitarmu tadi. Gitu Mas. Iya, kadang kan saat ada yang umroh nih ya. Iya. Terus lagi berdoa depan Ka'bah nangis-nangis tapi di video itu. Iya, itu dia. Iya. Tapi kita nggak boleh menghukumi ya Mas Adi. Iya, nggak boleh judgement ya. Kita harus tanda petik, kita nggak boleh. Kenapa? Kalau kita menghukumi, wah ini dia flexing atau ini, itu kita kena penyakit suudzon namanya.
dari setan. Maka gimana? Jadi mukmin muslim sejati itu bijak dalam bersosial media, dalam artian bijak dalam memposting, bijak dalam memberikan komentar, bijak dalam memberikan like. Ya, jadi nih misal kita ngelihat nih roll Instagram, ada ustadz, langsung biar cepet-cepet biar nggak keinget kan, biar nggak merasa diingetkan kan, gitu. Saya itu mas. Oh mau. Ya. Kemudian kalau ada wanita joget, ini dia. Itu nggak cukup nih like doang, cek profil dulu. Kan gitu kan, cek profil, cek yang lain, kepencet ya, bisa jadi kan kepencet, kita husnudzon ya, bisa jadi kayak gitu. Nah kita harus bisa bijak dalam meletakkan itu, ya, bisa jadi nanti di yaumil qiyamah, ya, itu like yang kita berikan itu dihisab sama Allah. Serem juga ya. Jadi gitu Mas Adi ya, Allah alam bisa, mudah-mudahan bisa membantu.